Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, hidup kami hanya kasih karunia Tuhan, hanya kebaikan Tuhan semata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi ini kami boleh memberikan penyembahan kami, boleh memberikan suara pujian kami yang terbaik. Biarlah Tuhan diperkenan di atasnya. Dalam nama Yesus kami serahkan hari ini. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong,
dalam rasa sakit Engkau ada. Katakan Yesus, Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Berkali-kali Kau berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Berkali-kali Kau menolong. Dalam lembah gelap Engkau ada. Setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Setia. Mari sembah Tuhan yang sudah menolong kita. Sembah Tuhan yang sudah menguatkan kita. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami menangkan hati kami. Kami datang pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami di hadapan-Mu. Hanya segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan.
Mari saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita. Katakan segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Segala pujian bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang persembahan yang sebagai persembahan yang bagimu. Ini kemuliaan buat Allah kita. Segala pujian dan hormat. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Haleluya. Saya rindu kita kasih senyum kita kanan kiri, katakan beri pujian kita yang terbaik pagi ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Tuhan yang berikan kita kekuatan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berbuah, yang mengajar, yang menopang, yang lelah bekerja bersamamu
kiri, senyum kanan kiri, katakan, mari kita siap dibangun di atas dasar iman firman Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa firman yang akan disampaikan oleh hambanya akan semakin membuat kita mendewasakan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Haleluya. Kami memilih untuk setia Tuhan.
lagu ini tadi di bagian akhir dikatakan, sampai engkau dapati aku Tuhan, hamba yang setia. Untuk mencapai posisi atau predikat hamba yang setia, ada banyak proses yang harus dilewati. Salah satunya proses Tuhan melembutkan hati kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dalam karyanya tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Dia memaksudkan sesuatu yang luar biasa baik buat kita. Yaitu agar kita tetap berkenan kepada Dia. Mari, saya ajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Katakan, pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Yang kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Sampai
meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. 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 Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Dalam banyak perkara Tuhan, Engkau membuka kesempatan demi kesempatan buat kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk Kau nilai dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semua yang boleh kami lewati, itu adalah anugerah-Mu. Dan kami tahu, kami harus melewati itu semuanya dan kami akan mempergunakan anugerah-Mu buat setiap kami. Dengan kepercayaan daripada-Mu yang paling tinggi. Biar Kau dapati kami menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Kau Allah yang baik dan luar biasa. Kami percaya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami pagi ini. Agar kami mendapat penjelasan yang terbaik. Agar hidup kami, keluarga kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali secara kekasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Lagu yang tadi kita nyanyikan di bait 1, bait 2 yang terakhir tadi kita nyanyikan, saya katakan itu luar biasa. Dan kalau kita mau jujur, bukankah kita berkali-kali menghadapi situasi seperti itu? Dikatakan gini, ada saatnya sesuatu yang dialami tidak seperti yang aku ingini. Betul, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengambil keputusan. Oke Tuhan, aku tetapkan diriku. Aku tetapkan hatiku untuk tetap percaya. Bahkan saudara, kalau kita mau lihat perjalanan kita, dikatakan ada saatnya yang aku hadapi seringkali aku tidak mengerti. Aku tidak mudeng. Tuhan tuh maunya apa sama aku. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak pernah sadar. Itu adalah yang terbaik buat kita. Kadang-kadang mungkin bukan terbaik buat Tuhan. Yang kita lakukan kepada Tuhan kadang-kadang sebaik-baiknya masih ada aja yang kurang. Betul gak saudara? Masih ada kita berkata, aku gak mampu Tuhan. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang kita terpaksa memilih untuk tetap setia. Terpaksa memilih untuk tetap percaya. Tapi saya mau katakan, itu pilihan terbaik. Siapa contoh di Alkitab ini yang mengambil keputusan untuk tetap percaya? Mengambil keputusan untuk tetap memilih. Bahwa Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, apapun yang aku alami, semua aku tahu Tuhan ikut campur di dalam segala sesuatu yang kita alami. Amin, betul saudara? Kita tahu fakta itu. Semua yang terjadi aku tahu Tuhan ikut campur. Betul. Tetapi pernahkah kita mengambil keputusan
untuk tetap percaya Tuhan itu baik? Berani kita ambil keputusan seperti itu. Keluarga kami mengalami, jadi keluarga orang tua saya, mengalami kebangkrutan dalam pekerjaan itu 2 kali, saudara. Pada saat saya masih SMP, SMA, hidup kami sekeluarga enak. Semuanya enak. Baik. Sampai pada satu saat saya baru tahu. Oh, ternyata usaha papaku bangkrut. Mobil saya dijual. Mobil orang tua saya dijual. Yang lainnya disita oleh bank. Sampai saudara, sepeda motor satu-satunya yang bisa bermanfaat buat saya berangkat kuliah saudara. Pagi-pagi jam 6 pagi kontrakan saya saudara, karena orang tua saya pindah keluar kota. Pada saat itu saya tetap tinggal di kota Semarang. Diketok rumah kontrak saya. Dari mana saudara? Dari bank. Sepeda motor saya dikeluarkan dari rumah, diambil saudara. Beberapa waktu sebelumnya saya mengalami waktu itu. Adik saya persis adik saya kandung, berarti adik saya persis di bawah saya. Meninggal dunia. Berangkat sekolah masih baik-baik, naik motor sendiri. Pulang sekolah dikabarkan ada kecelakaan. Posisi ada di ICU. Malamnya dipanggil pulang Tuhan. Wah, rasa-rasanya itu saya tahu bahwa Tuhan turut campur dalam segala sesuatu. Tapi kok enggak baik semua ya. Saya pada saat itu barusan bertobat saudara. Saya barusan bertobat, saya barusan percaya Yesus. Pada saat itu masih segar di ingatan saya. Aku ini dari anak nakal, dulu pada saat sebelum semua itu terjadi, saya tuh nakal saudara. Nakal. Sekolah ya sekolah, gak pernah belajar. Benar-benar gak pernah belajar. Sampai apa? Gak tahu apa-apa. Tapi ya gak ngerti, jurusan yang saya ambil bisa jurusan IPA waktu itu saudara. Jadi tapi gak tahu apa-apa. Karena apa? Ya gak pernah belajar itu tadi. Terus itu terjadi. Terus bertobat, percaya Yesus, kayaknya sudah baik. Gak lama dari itu terjadilah segala sesuatu itu beruntun. Boom, 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 boom. Saya sudah melayani Tuhan waktu itu, sambil saya kuliah, tapi semuanya terjadi begitu saja. Apa yang saya lakukan? Saya persis lagu ini, aku menetapkan hatiku untuk percaya, Tuhan Yesus tetap baik. Itu aja dalam pikiran saya. Apapun yang terjadi, yang orang katakan, Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu. Aku tahu itu, tapi aku tetap akan memilih berkata, Tuhan Yesus baik. Aku akan tetap setia. Saya memaksa diri saya tetap setia. Pagi itu saya berangkat kuliah. Langsung saya buru-buru telepon teman saya yang rumahnya ada di dekat rumah kontrak saya. Aku ikut ya ke kampus. Berangkat. Saya enggak berani cerita apa-apa, rasanya malu, rasanya jengkel, rasanya mau marah, rasanya enggak tahu apa-apa. Terus seperti itu dan saya harus berkali-kali berkata, aku tetap percaya. Berkali-kali aku berkata tetap percaya. Berkali-kali aku berkata, aku mau tetap setia. Itu aja saudara. Sepertinya enggak baik-baik keadaan itu. Tetapi apa yang terjadi?
Pada saat kita mau belajar seperti itu, Tuhan mengubah hati. Sudah, dengan akhirnya keesokan hari, beberapa hari kemudian semuanya saya anggap normal. Kalau saya ini sekarang berangkat kuliah, karena tempat kuliah saya dari rumah saya itu jauh, 10 kilometer jaraknya. Dan itu naik ke bukit. Nah, terpaksa harus ikut sama teman saya. Ya udah, ikut aja. Mungkin teman saya ada banyak pertanyaan tapi nggak pernah berani tanya pada saya. Sampai pada akhirnya saya berkata, diambil bank motor saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa, gitu kamu ikut aku aja. Ini orang-orang baik, bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Sampai hari ini bukan orang percaya. Tapi saya katakan ini anak baik, teman saya. Sampai semuanya berjalan dengan luar biasa. Tapi saya belajar satu perkara. Itu yang disebut dengan proses peremukan di dalam diri kita. Peremukan. Ada sesuatu yang kurang baik yang harus dihancurkan, yang harus dibuang. Semenjak itu saya belajar. Jadi orang itu kalau orang Jawa bilang orang yang narimo atau nerimoan gitu ya. Itu yang terjadi. Padahal saudara, beberapa kawan saya pada saat dulu ketemu saya, ya enggak berani seperti itu karena saya, kalau orang Jawa bilang orangnya gak kenean. Saya enggak sungkan untuk balas orang. Saya enggak sungkan di depan orang banyak pun kalau harus pukul orang gitu kan. Itu dulu saya. Beberapa hari itu, beberapa bulan itu berjalan, mengalami berbagai macam hal yang enggak baik. Akhirnya saya belajar, aku harus lihat bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Di situ saya berubah. Nah itu yang saya mau katakan. Pelajaran kelemah lembutan di dalam kita itu kadang-kadang Tuhan memang yang jadi inisiatornya. Tuhan yang memulai. Karena Tuhan pengen lihat kita ini baik. Karena Tuhan pengen lihat kita ini berbuah. Tuhan pengen lihat hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. Akhirnya Tuhan tidak ada pilihan lain. Supaya kamu jadi berkat, yang tidak baik tak buang ya. Itu yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat tertarik bukan mempelajari, tapi karena saya melihat saya jadi tertarik. Oh kayak gitu ya ternyata ya. Itu yang terjadi. Saudara tahu apa yang disebutkan dengan periuk atau gerabah tanah liat. Ya, gerabah tanah liat itu. Saya itu selama ini hanya berpikir kalau namanya benda-benda dari tanah liat itu ya kayak gitu. Ada yang dibentuk jadinya bagus, barangnya kelihatan bagus walaupun dari bahan yang kelihatannya enggak bagus. Belakangan saya tahu ternyata tanah yang untuk dipakai membuat gerabah tanah liat itu enggak boleh sembarangan tanah. Nah, pada saat itu seperti itu oke, enggak ada masalah. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu pada saat mau diolah, tanah itu bolak-balik dihancurkan, bolak-balik digiling. Itu yang terjadi saudara. Saya lihat tanah itu dari tanah yang bongkahan itu dimasukkan ke mesin penggilingan. Sampai keluarnya agak mulai halus. Masukkan lagi diberikan air. Mulai nempel satu dengan yang lain. Sampai seperti itu. Sudah kelihatan bagus, disimpan itu tanah yang sudah kelihatan. Jadi kalau kita pegang itu gemes rasanya, pengennya kok kayaknya tanahnya gede tapi dipenyet gini kok enak banget gitu kan. Itu yang terjadi. Lalu pada saat saya lihat itu semuanya mulailah orang dikerjakan. Dibentuk mau menjadi apa, dibentuk jadi apa. Saya sempat lihat itu. Nah pada saat dibentuk seperti itu, tiba-tiba orang itu menghentikan, berhenti. Lalu dia ambil alat. Alat itu dipakai untuk mencungkil.
mencungkil, ternyata di situ masih ada tanah yang keras. Bukan kerikil, saya tahu bukan kerikil, tapi itu tanah yang masih keras, pasti ada bongkahannya kecil gitu, dikeluarkan. Kalau saya akan ambil tanah lain, saya tembelkan di situ. Itu pikiran paling sederhana, benar kan saudara ya? Enggak saudara, lalu dia gini kan lagi, nyet. Walah, sudah bentuk tadi, diginiin lagi, dihancurkan lagi. Selesai dari itu saya sempat tanya, loh Pak tadi kan sudah gini terus kok iya Dek. Itu kalau saya cuma tembel aja, nanti pada saat setelah dibakar itu copot. Itu nggak bisa nyampur, dia bilang gitu. Walaupun diambil dari bahan yang sama. Oh sampai gitu ya? Iya. Saya baru sadar, oh gitu, oke. Gitu kan. Kehidupan kita tuh seperti itu, saudara. Tuhan sudah mau pakai kita baik. Sudah diolah, tadinya saya ini begini, sudah diolah Tuhan jadi baik. Oke, mulai naik, kualitas nilainya bagus. Tiba-tiba ada lagi jeleknya. Dan Tuhan izinkan, proses lagi. Prosesnya lewat apa? Lewat kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Anak-anak yang sekolah prosesnya lewat apa? Sesama teman bermain. Di prosesnya lewat apa? Gurunya. Kadang-kadang seperti itu. Kita yang berkeluarga, kadang-kadang suami, di prosesnya lewat apa? Lewat istrinya. Atau seorang istri diproses oleh karena suaminya. Sudah akur baik-baik, ada aja persoalan kecil yang tiba-tiba jadi masalah. Bisa enggak? Bisa. Anak dengan orang tuanya tiba-tiba ada masalah. Padahal tadinya enggak ada apa-apa, baik-baik saja. Terus mulailah orang-orang yang mengalami proses itu merasakan apa? Enggak terima, jengkel, marah. Betul enggak saudara? Itu lumrah, itu manusiawi. Betul. Tapi kalau sering-sering gitu jadi enggak betul. Setelah itu saya lihat, dia buat tukang periuk ini buat lagi bagus. Wah, bentuknya tadi enggak kayak gini loh Pak. Ya udahlah dibentuk yang lain. Gitu saudara. Loh, kok enggak tadinya bentuknya gini sekarang dirubah gini. Ya udah bentuk yang lain. Saya mau buat persis seperti yang tadi, toh enggak bisa sama persis. Bentuk yang ini lebih bagus Dik, dia bilang gitu. Ya iya sih Pak, gitu kan. Oke, dia kerja. Setelah selesai, bentukannya jadi bagus saudara. Periuknya, botolnya, atau apanya bagus saudara. Enggak langsung dia, dijemur dulu. Dijemur dulu di panas terik. Sampai keras. Saya rasakan itu sudah, ya keras ini sebenarnya sudah bagus sih. Gitu kan. Lalu dia pergi ke tempat lain. Kalau yang itu yang sudah kering, dia bilang gitu. Nah sekarang ini mau kita bakar. Dimasukkan di tungku, tungkunya diberi jerami banyak, lalu dimasukkan barang-barang itu, lalu ditumpuk jerami lagi, dikasih barang lagi, tumpuk sampai bertumpuk. Mulailah api dinyalakan. Tiba-tiba si bapak itu ngomong gini, tapi Dek, itu semua tadi kan sudah bagus semua ya. Kita belum bisa menilai apakah ini barang yang bagus. Maksudnya Pak, sampai dia keluar dari tungku itu. Lalu saya ditunjukkan tempat lain. Di tempat itu ada periuk-periuk yang sudah jadi, sudah dibakar. Tapi bentuknya aneh-aneh saudara. Bentuknya peyat-peyot gitu kan. Ada yang melengkung begini, bentuknya enggak jadi, bentuk rusak gitu kan. Kayak gini ini loh Dik, dia bilang gitu. Loh kok bisa gitu Pak? Kita ini mau bentuk sesuatu sebaik apa? Kuncinya terakhir tetap di api. Dia bilang gitu. Buatannya sama, barangnya sama, caranya menata sama, numpuknya sama, bakarnya pun bareng-bareng. Bisa aja ada yang barang gagal seperti ini, dia bilang gitu. Saya baru sadar, waduh, saya pikir kalau sudah bagus seperti itu, bereslah, tinggal dibakar, lalu dipoles, mengkilau. Ternyata enggak saudara.
Api dimatikan, didinginkan itu mungkin beberapa jam, 4 jam lebih sampai lebih dari 5 jam yang saya tahu. Terus mulailah dikeluarkan. Apa yang terjadi? Ada yang pecah, ada yang belah, ada yang peot-peot bentuknya. Disingkirkan semua di sana. Wah, kalau gini rugi ya Pak. Ya rugi, kalau ini rugi nggak bisa diapa-apakin lagi. Nah, perhatikan satu hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan hal-hal semacam ini. Kita merasa sudah diproses berkali-kali, kita merasakan sakit berkali-kali, jengkel berkali-kali. Kita sudah berusaha, Tuhan aku tetap mau percaya sama Tuhan. Oke, bagus sekali. Kita langsung kelihatan baik, mulai ada pelayanan sudah mulai baik. Ada lagi proses. Bukankah kehidupan yang kita jalani semua seperti itu? Berkali-kali ada banyak proses. Sampai ada lagu judulnya Beres Kabeh. Pernah tahu, pernah dengar saudara? Ya toh? Dalam kehidupan kita itu kadang terjadi berkali-kali berulang-ulang. Jawabannya di dalam referen lagu itu apa? Asal ada Yesus semuanya beres. Di mana peran Tuhan Yesus? Oke, saya mau ajak saudara baca satu ayat. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Di sini peran Tuhan. Di sini peran Tuhan. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan oleh Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub ini orang yang gak punya salah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tiba-tiba diterpa masalah begitu hebat. Kita mah sekarang tinggal doakan, tinggal mengkhotbahkan. Betul ya saudara ya? Karena kita tahu ceritanya ditulis tuh di pasal yang pertama. Ternyata di atas sana ada sebuah skenario. Iblis minta izin sama Tuhan karena iblis iri sama Ayub. Iblis minta izin Tuhan kerjain itu si Ayub. Tuhan menakar iman Ayub. Tuhan menakar karakter Ayub. Dan Tuhan berkata, boleh dia ada dalam kuasamu. Kita tinggal mengkhotbahkan itu. Kita tahu seluruh ceritanya. Tetapi bayangkan kalau kita jadi Ayubnya, pernah kita bayangkan. Gak tahu apa-apa, semuanya baik. Tiap-tiap hari Ayub mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan, kurang apa? Tiba-tiba ada orang membawa kabar kepada Ayub. Ayub, kenapa? Terjadi ini, terjadi itu, terjadi wah macam-macam. Lalu gimana? Semuanya habis. Ada yang dirampok, ada yang apa. Semuanya habis Ayub. Hah? Saya percaya kalau kita tidak pernah tahu apa-apa hal itu. Tiba-tiba semua itu terjadi. Lalu anakku gimana? Anakmu mati semua Ayub. Gak tahu juntrungannya. Tiba-tiba itu terjadi. Apa respon Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gak apa-apa, aku gak marah. Sudah selesai baik-baik. Iblisnya lihat, waduh, cuma gitu tok, gitu kan. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan, responnya cuma gitu. Kan aku sudah ngomong, ini orangku istimewa. Satu lagi ya Tuhannya, satu lagi.
Oke. Akhirnya iblis datang lagi dengan penyakit kena ke Ayub. Yang paling gak enak, Ayub mendengar perkataan, udah kutuki Tuhanmu dan matilah. Gitu kan saudara. Ayub ngomong, kamu orang gila. Sampai dikatakan seperti itu, kamu orang gila. Apakah kamu hanya mau dapat yang baik saja daripada Tuhan tapi gak mau yang gak baik? Itu jawaban, saya ngomong, ini Ayub gak ada salah sampai di dalam posisi seperti itu. Tapi saya percaya sebagai manusia Ayub mulai berpikir, tapi itu sebenarnya ada apa tuh Tuhan? Kok aku sampai kayak gini? Benar gak? Manusia normal dia akan bertanya hal itu. Tidak ada lagi yang bisa dia persembahkan sebagai korban bakaran karena kambing dombanya habis semua. Bagaimana orang itu berubah? Datanglah kawan-kawan Ayub ingin menghibur. Tetapi buntut-buntutnya enggak menghibur. Tetapi apa? Memprovokasi Ayub, memfitnah Ayub. Cobaannya ternyata belum selesai. Ya kan, kalau di awal-awal kejadian mungkin ada kejadian begini dirampok habis apa dan macam-macam, oke. Itu seperti tanah liat tadi, masih tanah dihancurkan, masukkan ke mesin giling gitu kan. Masukkan, keluarkan lagi, masukkan lagi, keluarkan lagi, masukkan lagi sampai halus banget. Oke. Dikasih sakit lagi. Wah, masih enggak terima. Gilingannya masih dikecilkan, gilingannya dimasukkan lagi, dipres lagi. Remuknya lebih halus lagi. Oke. Sudah bagus, berguna, mau dibentuk periuk. Masih ada kecil segini. Temennya datang. Sepertinya rencananya mau menghibur, jadi memfitnah Ayub. Terus difitnah. Secara manusia Ayub betul terprovokasi, dia marah kepada teman-temannya. Loh, kamu tuh tidak sadar, aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dalam hal ini. Kamu introspeksi diri dong, begini dong, itu kerikilnya yang diambil itu banyak sekali dari periuk yang sedang dibuat. Rasanya tuh sakitnya berkali-kali. Sampai pada endingnya, Tuhan sendiri ikut bersuara, ngomong. Itu api yang datang dalam hidupnya. Langsung menguji Ayub di bagian terakhirnya. Sampai Tuhan mengambil sebuah keputusan. Teman-temanmu itu tidak benar. Tapi Ayub ngomong apa? Selama ini Tuhan aku dengar dari kata orang aja tentang kamu. Tapi hari ini mataku sendiri memandang engkau. Engkau benar, engkau tidak bersalah. Walaupun keadaanku seperti ini. Oleh sebab itu, aku mencabut semua perkataanku yang tadi. Aku ribut sama temanku. Mempersoalkan tentang engkau Tuhan. Aku ribut sama mereka. Aku cabut semua perkataanku. Dan aku menyesal. Dan Tuhan mendapati dalam hal itu Ayub tidak berbuat salah. Dan bahkan Tuhan ngomong sama teman-teman Ayub, kamu semua datang minta ampun, doa sama Ayub. Aku baru mengampuni kalian kalau Ayub doakan kalian. Hidupnya jadi berguna Ayub. Ya, tetapi proses yang dia alami gak ada orang yang tahu tuh berapa bulan atau berapa tahun. Itu yang terjadi. Semua orang pengen bagian terakhirnya. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari semua yang dia dipunyai sebelumnya. Wow, semua orang pengennya itunya. Tapi prosesnya gak mau. Ini yang dikatakan proses dilembutkan hatinya oleh Tuhan.
seperti ini. Dia berani tetap berkata, Tuhan tetap benar. Di dalam apapun yang dilakukan, Tuhan tetap benar. Aku perlu dikoreksi, betul juga. Ini namanya proses dilembutkan oleh Tuhan. Jangan sampai di akhir pada saat kita ditungku api, gagal. Tuhan ingin kita jadi orang yang tetap setia, pegang itu sampai di akhir. Tetap percaya sampai di akhir. Kalau kita bicara tentang keluarga, dalam hal urusan kelemah lembutan ini, banyak orang berpikir, siapa yang lebih benar? Saya mau katakan, saudara, pada saat terjadi gesekan di dalam keluarga, anak dengan ayah atau dengan ibunya, suami dengan istri atau istri dengan suaminya, ada gesekan di dalam. Jangan pernah berkata, siapa yang lebih benar. Perhatikan itu. Karena apa? Karena keluarga bukan tempat yang disebut pengadilan, yang mengadili mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalkan ketahuan di keluarga ternyata yang salah adalah seorang ayah. Bisa enggak yang terjadi? Anaknya langsung ngomong, lah benar itu papaku yang enggak benar loh. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Yang terjadi apa? Apakah lebih baik keadaannya? Enggak. Keluarga bukan sebuah tempat yang disebutkan kontes. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi Tuhan ingin di dalam keluarga itu ada kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu salah satunya. Kelemah lembutan itu kan di dalam hati, betul ya saudara ya? Bagaimana kelemah lembutan itu diekspresikan, ditunjukkan? Salah satu, ada beberapa hal. Tapi salah satunya hari ini saya mau bahas. Lewat apa? Perkataan. Amin. Seperti yang Ayub lakukan, hatinya berubah. Hatinya berubah jadi lembut. Dan dia berkata, aku mencabut semua perkataanku. Dan dengan menyesal sekarang aku duduk dalam abu dan debu. Perkataan. Pada saat terjadi gesekan satu sama lain di dalam keluarga rumah tangga. Atau bahkan di dalam organisasi yang lebih besar lagi. Apa yang menjadi pemicu yang membakar sana membakar sini, apa itu saudara? Mulut manusia, betul? Ini jadi persoalan. Hari ini mau ditunjukkan Tuhan bahwa ini sesuatu yang penting. Coba kita buka Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. 24. Amsal pasal 4 ayat 23 dan 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, kita belajar jadi orang yang punya hati lemah lembut, beres. Karena dari situlah terpancar kehidupan dari orang yang lemah lembut hatinya seperti Ayub. Terpancar kehidupan buat sahabat-sahabatnya. Karena Tuhan sedang ngomong, aku murka dengan mereka. Fatal. Tapi akhirnya terpancar kehidupan buat mereka. Ayat 24-nya disandalkan. Buanglah mulut serong atau mulut yang jahat daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong itu diartikan di dalam bahasa aslinya adalah mulut yang jahat perkataannya. Mulut yang dolak-dalik dikatakan adalah omongannya tidak sesuai kebenaran, melenceng. Karena apa? Jaga hatimu karena nanti dari situ terpancar kehidupan dan jadi berkat. Lalu gimana jaga hatiku? Aku tetap lemah lembut di hadapan Tuhan. Buang mulut yang jahat. Jauhkan bibir yang menyimpang. Karena
Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita masukkan ini di dalam kehidupan Ayub, dia beribadah. Jelas pasal 1 Ayub itu menjelaskan tentang kehidupan Ayub. Bahkan sampai tiap-tiap hari dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dia menjalankan ibadahnya begitu sungguh kepada Allah. Itu Ayub. Tapi kalau sampai buntutnya tidak bisa menjaga lidahnya, slip of the tongue, semua ibadah yang dilakukan bertahun-tahun itu sia-sia. Di dalam salah satu perdebatan dengan sahabatnya juga ngomong ini. Kamu ibadah terus gini-gini, jangan-jangan kamu salah ngomong sama Tuhan. Jangan-jangan kamu begini. Makanya sia-sia semua. Di dalam hal itu tidak terbukti, tetapi di akhir kalimat, di akhir pasal tadi, pasal 42, Ayub ngomong, aku cabut semua perkataanku. Jadi dia apa? Dia berani mengakui bahwa dia itu salah. Amin, saudara. Anak-anak muda di sini banyak. Belajar jadi orang yang being a man. Seperti laki-laki yang sesungguhnya. Atau jantan. Dalam hal apa? Perkataan. Lah saya perempuan gimana? Memang harus seperti itu. Mentalitasnya adalah jadilah seperti seorang laki-laki. Bukan berani pukul sana, berani berkelahi, bukan. Tapi pengertian seorang laki-laki yang pernah Alkitab catat, jadilah seperti seorang laki-laki sejati. Itu pengertiannya adalah apa? Salah satunya dia berani mengakui semua kesalahannya. Berbicara apa adanya di hadapan orang. Amin. Itu jadi harga yang mahal zaman sekarang. Bersikap jantan, bersikap berani karena kamu benar. Itu yang dikehendaki. Nah, karena kenapa? Sampai Tuhan ngomong, urusan lemah lembutmu harus diekspresikan lewat perkataan lidahmu. Karena lidah itu bisa menghidupkan tetapi juga bisa membinasakan. Coba Yakobus pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Lidah omongan kita itu bisa membuat orang lain hidup, bersemangat, termotivasi. Tetapi lidah kita juga bisa membunuh orang itu walaupun kita nggak pernah bunuh beneran orang itu. Kita bisa menghabiskan mentalitas orang itu. Dikatakan demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan, dapat menjadikan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, dikatakan seperti itu. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalimat-kalimat yang muncul yang ditulis oleh Yakobus ini seperti puisi. Tapi saya mau katakan ini fakta dan ini kebenaran. Dia mengambil gambaran tentang hutan yang luas, api yang cuma kecil. Kalau itu menyala di hutan, itu bisa menghabiskan hutan itu ribuan hektar. Itu yang terjadi. Nah, dikatakan gini, lidah itu kecil. Tapi kalau kita tidak menempatkan, dikatakan tadi,
tidak menempatkan pada tempat omongan yang tepat, itu bisa membuat orang lain binasa dan bisa membakar hidupmu sendiri, menggagalkan masa depanmu. Oleh karena itu, salah satu pada saat kita belajar kelemah lembutan, actionnya adalah perkataan lidah kita. Perkataan lidah kita. Yakobus 3 ayat 7 sampai 9. Ini sama, masih berbicara lidah. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini yang saya katakan, lidah itu, lidah yang jahat itu akhirnya merusak kehidupan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sudah diciptakan baik-baik, dirusak oleh apa? Fitnah, intimidasi. Terus itu yang terjadi. Tetapi ini bagus. Di awal ditunjukkan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi siapa yang berkuasa menjinakkan lidah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini mau kalimat ini saya balik secara kontras. Tetapi kalau lidah itu bisa menjadi lidah yang lemah lembut, dia bisa dijinakkan. Lidah yang bisa dijinakkan akan bisa bermanfaat seperti ayat yang ke-7. Binatang-binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar bisa dijinakkan. Oleh apa? Lidah yang benar. Amin saudara. Lidah yang benar perkataannya bersifat membangun. Tapi lidah yang tidak benar perkataannya itu merobohkan sesuatu yang sudah dibangun. Hari ini kita belajar. Ada banyak perkara bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Saya pernah ketemu dengan satu orang, satu keluarga, suami istri. Ini orang, ya saya tahu jadi keadaannya seperti itu, ya kasihan. Tapi saya pernah dengar sendiri. Ini orang tidak pernah hati-hati dengan lidahnya. Bahkan pada saat dia sedang dicobai. Bahkan pada saat dia sedang mengalami ujian. Dia mengalami persoalan beruntun. Mirip dengan apa yang kami alami. Dia bekerja bagus sudahan tiba-tiba roboh. Dia memulai sesuatu yang bagus lagi, belum jadi, roboh lagi. Akhirnya yang dulunya dia masih punya uang untuk kontrak, sekarang gak bisa kontrak, harus numpang. Harus menumpang di tempat orang. Terus akhirnya dia mulai mengusahakan lagi, idenya sudah bagus semuanya, gagal lagi. Pada saat dia mengalami yang kedua, saya tahu dan saya mendengar. Di dalam doanya dia berkata, napa toh Tuhan sebenarnya napa? Gitu kan dia bilang itu. Dia mempertanyakan Tuhan. Orang mengalami satu kejadian seperti pada saat tadi Ayub. Tuhan ditantang oleh iblis. Coba orang itu. Apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu dia mampu, betul saudara? Oke, dia dalam kuasamu. Gitu kan saudara? Akhirnya terjadi. Tuhan tahu, seharusnya dia mampu.
Tuhan tahu kalau aku izinkan ini terjadi, dia dapat poin. Itu aja. Dalam setiap kejadian yang kita alami, seperti itu kita harus sadar. Tapi kawan satu ini, kelihatannya berdoa. Saya tahu mereka tuh tiap malam berdoa bersama suami dan istri, selalu berdoa. Bagus, sebenarnya bagus, tidak ada masalah. Tiba-tiba saya mendengar istrinya yang ngomong. Suamiku protes sama Tuhan. Ngomong, kenapa toh Tuhan, kenapa? Seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sampai persoalan gak selesai. Terus berulang. Dia gak bisa kuat. Kenapa? Karena hatinya, mulutnya, pikirannya selalu berpikir Tuhan itu tidak baik. Dia selalu berpikir ini Tuhan terlibat. Ya memang Tuhan terlibat. Betul saudara ya? Tapi dia gak berani menguatkan hatinya, menetapkan hatinya untuk tetap percaya, untuk tetap setia. Gak berani seperti itu. Tetapi mulutnya mengumbar sesuatu. Seperti kawan-kawan Ayub. Satu saat pada saat datang, mereka berdua datang menghadap. Saya langsung tegur omongan itu. Pernah ada omongan gini, kamu sadar gak? Enggak pernah, dia bilang gitu. Waduh. Saya langsung ngomong, coba siapa yang bisa menjelaskan? Akhirnya istrinya ngomong, iya Pak, pernah Pak, gini. Ini masih gak terima, gak pernah, masa aku pernah ngomong gitu? Iya, waktu itu kamu gini. Seperti itu, mereka berdebat. Apa persoalan langsung selesai? Saya enggak lihat langsung selesai. Karena kenapa? Suaminya masih enggak terima. Masih menyangkal. Enggak pernah, aku enggak pernah seperti itu. Waduh, saya ngomong, oke. Kalian renungkan dulu, kalian pulang dulu dah. Gitu. Gara-gara ini malah kalian jadi bertengkar di sini, saya bilang gitu. Coba pulang dulu. Lusa coba ketemu saya lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Saya selalu belajar menyadari orang seperti Ayub. Ini tidak gampang. Kita ini tiap hari masih buat salah kadang-kadang. Benar ya saudara ya? Ada aja yang salah, jengkel sama orang gitu kan. Tiba-tiba kita nggak ada apa-apa, orang itu ngapa gitu kan. Kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Tapi Ayub ini nggak pernah sama sekali. Sampai Tuhan itu sendiri yang ngomong, tidak ada orang di dunia seperti Ayub. Saleh, jujur, murni hatinya. Gak ada orang kayak Ayub. Tuhan sendiri sampai yang ngomong, berarti gak mungkin berbohong. Betul kan saudara? Perfect. Tapi dia ngalami seperti itu. Kalau mau protes, dia lebih boleh protes daripada kita. Benar ya? Tetapi apa yang dia katakan, hari ini aku cabut semua perkataanku dan aku menyesal. Dan saya mau katakan, saudara, itu yang namanya kelemah lembutan. Berani enggak kita tetap menerima Tuhan dengan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu toh untuk kebaikan kita. Amin. Kalau kita menjadi manusia yang lemah lembut, manusia yang baik, manusia yang sukarela sama Tuhan. Bukankah itu jadi berkat? Tapi untuk mencapai ke titik itu, kadang-kadang jalannya itu agak kurang enak. Tapi belajar percaya. Biar Tuhan yang jamah hidupmu, jamah hatimu. Saya belajar memakan waktu bertahun-tahun. Walaupun di awal kejadian saya sudah langsung berani berkata, Tuhan tidak salah. Tuhan tidak salah. Tapi saya jujur
tapi jujur Tuhan aku enggak kuat. Saya jujur apa adanya. Tuhan memang enggak salah tapi aku enggak kuat. Tuhan tolong aku. Berjalan terus. Berkali-kali saya harus mengucapkan deklarasi seperti itu lagi. Supaya apa? Mengingatkan pada intelektual otak saya. Jangan berpikir sembarangan. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Amin saudara. Terhadap orang tua kita pun sama. Mana ada orang tua yang mau niatnya asli niatnya jahat kepada anaknya. Enggak ada. Tapi orang tua itu tegas keras. Supaya apa? Supaya satu saat nanti. Pada saat kamu sudah hidup sendiri. Orang tua jauh dari kamu atau engkau sudah tidak punya orang tua. Engkau jadi pribadi yang tangguh dan kuat. Salah satu anak rohani saya di Surabaya ini. Dia kuliah enggak selesai. Sejak kecil papahnya meninggal. Pada saat dia sudah mulai dewasa, baru bertobat. Seingat saya, itu di pelayanan KKR yang saya lakukan. Terus setelah itu saya sering melayani dia, satu keluarga. Sampai pada akhirnya yang terjadi adalah, mamanya meninggal juga. Usianya masih sangat muda. Saya cuma ngomong satu perkara. Jangan pernah berpikir Tuhan salah ya. Saya langsung ngomong gitu. Tuhan tidak pernah salah. Ya kok, tapi keadaanku kayak gini. Lalu aku nanti ikut siapa? Dia bilang. Ya kamu ikut Tuhan lah, saya bilang gitu. Nah terus nanti gimana? Jalan terus, belajar berani. Tuhan itu baik. Dia berulang kali dia disadarkan orang. Doa siapa tahu ini, apa kamu salah di hadapan Tuhan atau apa, macam-macam. Saya sampai ngomong, jangan terpicu dengan omongan itu. Selalu mengakui Tuhan itu baik. Jalan terus, saya bilang seperti itu. Dan yang saya lihat hari ini, dia bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa? Dia tiba-tiba diingatkan banyak nasihat dari mamanya. Mamanya itu galak. Betul, kalau sama anak galak. Dia anak tunggal lagi. Galak. Di usia yang masih sangat muda dia yatim piatu. Tapi kenapa orang tua kita kadang-kadang galak sama kita? Karena orang tua sadar, tidak selamanya aku bisa mendampingi kamu. Satu saat kamu akan ada di luar sana sendirian. Ketemu dengan orang nakal, ketemu orang jahat. Kamu harus bisa hidup yang baik. Kamu harus bisa bertahan. Itu pikiran orang tua. Oleh karena itu kadang-kadang orang tua kita agak galak. Ya, yang muda-muda. Jangan pernah berpikir salah kepada mereka. Buat kita semua yang lain yang sudah dewasa, kita tahu. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Salah satu hamba Tuhan di Surabaya ini, Bapak Pendeta Ari Handoko, dari GBT Karangasem. Saya suka, dia punya status yang gak pernah ganti-ganti saudara. Statusnya adalah Tuhan itu baik, titik, gitu saudara. Tapi titiknya bukan tanda titik saudara. Dikasih tulisan jelas, TITIK. Itu statusnya di handphone. Tuhan itu baik, titik. Artinya apa? Mutlak. Enggak ada pilihan yang lain. Dia enggak pernah berpikir yang jahat buat kita. Amin saudara. Kita yang harus berkali-kali berubah. Kita yang harus berkali-kali dilembutkan. Kita manut aja. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tutup Alkitab saudara. Yuk kita. Haleluya. Bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidupku. Jadi yang baru. Arti dari kata-kata yang baru adalah sesuatu yang lebih baik. Ubah aku. Ubah aku jadi yang lebih baik. Haleluya.
telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaru oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala yang telah terjadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Engkau tak pernah sendiri, sebab Tuhanmu sertai engkau. Itu janjinya, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia katakan, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik karena Dia mengasihi engkau. Mari katakan, Bapa, sentuh hatiku, sentuh hidupku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajari aku punya kasih, kasih yang selalu diberikan seperti air mengalir, kasih yang memberi seperti air mengalir. Amin. Yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebaikan-Mu Tuhan, Engkau merencanakan, Engkau merancangkan sesuatu buat kami. Jujur Tuhan, seringkali rancangan-Mu itu tidak pernah Kau beritahukan pada kami. Tetapi Kau izinkan kami menjalaninya. Kami menjalaninya terlebih dahulu. Sebagai umat-Mu kami hanya diyakinkan satu perkara. Yaitu rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan pasti bagus pada akhirnya. Jelas firman-Mu berkata, Aku tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberkati hidupmu pada akhirnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini fakta, tetapi ini yang perlu kita pelajari. Tidak akan pernah lagi kita menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak akan pernah lagi kami menyalahkan orang tua kami. Kami mau belajar mengekang perkataan kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Kami mau belajar biar lewat perkataan kami yang keluar adalah perkataan berkat damai sejahtera yang membangun kehidupan orang. Jauhkan kami dari mulut yang jahat dan mulut yang menyimpang Tuhan. Ajari kami mengucapkan segala yang benar tentang Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman pada pagi hari ini menjelaskan kepada kami begitu rupa sesuatu yang fakta terjadi di sekitar kami. Dan kami belajar untuk berubah dengan kelemah lembutan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Dengan semangat berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Baik, kita akan mendengarkan anak-anak kita melayani Tuhan, memuji Tuhan. Saya persilakan untuk anak-anak dari SDN Bethel. Saat
Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Iya, untuk petugas persembahan mempersiapkan kantong yang ada. Mari angkat kedua belah tangan kita. Pada akhirnya Tuhan Yesus, kami bersyukur semua ini kami selesai mendengarkan perkataanmu. Tapi kami percaya ini waktunya untuk kami memulai mempraktekkan perintah dari firman-Mu. Untuk mengubah kehidupan kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya jika sebentar kami pulang, kami akan pulang dengan membawakan segala berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Anugerah pertolongan yang paling baik dari Tuhan buat setiap kami. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat ini. Tuhan kiranya akan mengisi penuh lumbung-lumbungmu dengan gandum dan anggur yang terbaik. Susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan memberkati dengan damai, sejahtera dan sukacita daripadanya. Tuhan menyertai engkau sehingga dimanapun kau akan berada, engkau akan selalu berdiri di atas tanah-tanah yang gemuk di bumi ini. Engkau diberkati berlimpah-limpah dan engkau menjadi berkat buat bangsa-bangsa di sekelilingmu. Inilah berkat yang daripada Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat ini bersama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Tuhan berkati semuanya.
Tuhan.